Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan di video ini kita akan membahas tentang kisah Habibun Najr yang dirajam ramai-ramai sampai mati. Tapi sebelum kita mulai, sempatkanlah menulis salawat Nabi di kolom komentar, agar siapapun yang membacanya, kita akan mendapat pahala pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Di sebuah kota kuno bernama Antakya, yang kini dikenal sebagai Antakya di Turki, hidup seorang lelaki beriman bernama Habibun Najr. Kisahnya disebutkan dalam Quran Surat Yasin ayat 13-27, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana ia menjadi satu-satunya penduduk kota yang membela para utusan Allah saat semua orang menolak. Siapa sebenarnya Habibun Najr ini dan mengapa Allah mengabadikan kisahnya? Habibun Najr dikenal sebagai seorang tukang kayu yang hidup sederhana. Ia bukan bangsawan, bukan tokoh agama besar, bukan pemimpin politik, tapi ia memiliki hati yang bersih dan iman yang kuat. Ketika para rasul datang diutus Allah ke kota itu, mayoritas penduduknya menolak mentah-mentah dakwah mereka. Mereka justru menuduh para utusan itu sebagai pembohong dan ancaman bagi tradisi leluhur mereka. Namun Habibun Najr melihat cahaya kebenaran dari dakwah para rasul itu. Dalam kondisi sekarat dan penuh tekanan dari masyarakatnya, Habibun Najr bergegas menemui kaumnya. Quran Surat Yasin ayat 20 menyebutkan, "Dan datanglah dari ujung kota seorang lelaki dengan bergegas." Ini menunjukkan bahwa dia datang bukan dengan biasa saja, tapi dengan penuh urgensi. Ia tahu jika tidak segera membantu, para utusan Allah itu akan dibunuh. Dan lebih dari itu, ia ingin menyampaikan pesan iman, meskipun tahu nyawanya sendiri bisa menjadi taruhannya. Ia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu." Kalimat sederhana, tapi datang dari keberanian luar biasa. Saat semua orang menjauh, ia malah berdiri di tengah kerumunan dan menyerukan keimanan. Bukan untuk keuntungan pribadi, bukan karena ingin dianggap hebat, tapi karena cintanya pada kebenaran dan keinginan menyelamatkan kaumnya dari azab Allah yang sudah dekat. Namun, manusia keras hati. Mereka menolak. Dan benar saja, dakwahnya bukan disambut dengan argumen, tapi dengan kemarahan. Penduduk kota itu merasa terhina. Bagaimana bisa seorang tukang kayu miskin mengajari mereka tentang iman dan Tuhan? Maka amarah mereka memuncak dan keputusan keji pun diambil. Mereka merajam Habibun Najr dengan batu secara ramai-ramai, tanpa ampun, sampai ia tak bernyawa. Tubuhnya hancur bukan hanya karena batu, tapi karena kebencian yang membutakan nurani. Namun lihatlah betapa agungnya Allah membalas keberanian hambanya. Dalam ayat 26, setelah ia meninggal, Allah berfirman, dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga." Ini adalah bentuk pemuliaan langsung dari Allah. Tanpa hisab, tanpa antrian, tanpa jeda. Surga dibukakan seketika. Sebuah penghormatan untuk seseorang yang rela mati demi membela utusan Allah dan menyampaikan kebenaran pada kaumnya yang bebal. Apa yang luar biasa dari Habibun Najr bukan hanya keberaniannya, tapi juga sikap pemaafnya. Ketika sudah diizinkan masuk surga, dia tidak memaki kaumnya, tidak melaporkan keburukan mereka. Tapi dia malah berkata, "Aduhai, sekiranya kaumku mengetahui." Kalimat ini menunjukkan betapa ia masih peduli dengan mereka. Ia berharap mereka tahu bahwa ia mendapat balasan mulia karena iman, agar mereka sadar dan bertobat, meski semuanya sudah terlambat. Ulama tafsir menyebutkan bahwa Habibun Najr hidup dengan penyakit lepra di sekujur tubuhnya. Tubuhnya berbau busuk dan dijauhi masyarakat. Tapi justru orang yang dianggap najis oleh dunia ini adalah yang paling bersih di sisi Allah. Dalam banyak riwayat, dikisahkan bahwa darahnya bercampur dengan batu yang dilemparkan, dan wajahnya penuh luka. Tapi ruhnya tenang, karena dia tahu kematiannya bukan akhir, tapi awal dari perjumpaan abadi dengan Tuhannya. Kisah ini juga menjadi gambaran bagaimana kebenaran seringkali datang dari orang yang tidak diperhitungkan. Kaumnya lebih percaya pada kekuasaan dan warisan budaya mereka daripada pada akal sehat dan tanda-tanda kenabian.
Mereka membunuh seorang yang tidak bersalah hanya karena dia berbeda. Tapi pembunuhan itu malah membuat namanya diabadikan dalam kitab suci, sementara nama-nama para pembunuhnya lenyap tak berbekas dalam sejarah. Beberapa ulama juga menyebut kematian Habibun Najr menjadi titik awal turunnya azab kepada penduduk kota tersebut. Dalam lanjutan ayat Yasin, Allah mengisahkan bahwa setelah itu kaum tersebut ditimpa satu teriakan dahsyat dari langit yang menghancurkan mereka dalam sekejap. Tak ada sisa kehidupan. Sebuah pengingat bahwa kebencian terhadap kebenaran bisa menjadi awal dari kehancuran kolektif suatu bangsa. Kisah ini juga menjadi cermin zaman kini. Ketika orang berani menyuarakan kebenaran, kadang ia justru diasingkan, dibenci, bahkan dibunuh karakternya. Tapi Allah melihat dan mencatat. Dan sebagaimana Habibun Najr tidak sia-sia, meski seolah kalah di dunia, begitu pula mereka yang mempertahankan keimanan hari ini. Mungkin di dunia dipukul, diolok, ditinggal, tapi di sisi Allah, mereka menang. Habibun Najr bukan nabi, ia bukan sahabat, tapi dia adalah bukti bahwa seorang manusia biasa bisa mencapai derajat luar biasa, asalkan hatinya dipenuhi dengan iman dan keberanian. Ia hanya satu orang, tapi satu orang yang memilih berdiri saat semua orang duduk dalam ketakutan. Ia tidak menunggu dunia berubah, tapi menjadi obor di tengah kegelapan. Kesimpulan, kisah Habibun Najr adalah potret agung tentang keberanian dalam kesendirian. Ia bukan bagian dari mayoritas, tapi ia berdiri tegak saat mayoritas justru tenggelam dalam kebatilan. Ia tidak diam, tidak cari aman, dan tidak peduli pada hinaan. Ia tahu bahwa suara kebenaran harus tetap disuarakan, meskipun berisiko nyawa. Dan Allah membalasnya bukan dengan pengakuan dunia, tapi dengan tempat tertinggi di akhirat, surga yang dijanjikan seketika. Ini pelajaran bagi siapapun yang hari ini merasa sendirian dalam kebenaran. Jangan menyerah. Banyak dari kita mungkin takut bicara karena khawatir dikucilkan. Tapi Habibun Najr mengajarkan, bukan jumlah pengikut yang membuat kebenaran itu mulia, tapi keteguhan hati saat berdiri untuknya. Masyarakat yang keras kepala bisa saja menghina, merajam, bahkan menghabisi hidupmu. Tapi mereka tak bisa mencabut ganjaran dari Allah. Bahkan saat seluruh dunia berpaling, cukup Allah yang menatapmu dengan ridha. Dan itu lebih dari cukup. Pelajaran lain dari Habibun Najr adalah kasih dan maaf. Bayangkan, setelah dihina dan dibunuh, dia tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan doa agar kaumnya tahu kebenaran. Ia memaafkan dalam kondisi yang sangat menyakitkan, dan itulah tanda kebesaran jiwa. Hari ini, kita terlalu cepat tersinggung, terlalu ringan mengutuk orang yang berbeda pandangan. Padahal, semangat iman adalah mengajak dengan kasih, bukan mengutuk dengan benci. Dalam dunia yang penuh kegaduhan, Habibun Najr memberi kita arah. Tidak perlu jadi ustaz terkenal, tidak harus hafal 1000 hadis. Cukup dengan keimanan yang teguh dan keberanian untuk menyuarakannya, kita bisa jadi mulia di sisi Allah. Kisah ini seolah menampar kita. Selama ini kita hidup dalam diam, padahal satu suara bisa menyelamatkan banyak. Jika takut mati, ingatlah bahwa mati pasti datang. Tapi bagaimana kita mati itu yang membedakan antara kehinaan dan kemuliaan. Jangan tunda untuk meneladani keberanian ini. Zaman akhir bukan butuh banyak orang, tapi butuh sedikit yang berani. Jadilah bagian dari mereka yang tetap menyuarakan kebenaran, walau sendiri. Karena sebagaimana Habibun Najr tidak dikenal manusia, tapi diabadikan Allah, bisa jadi kita pun begitu. Tidak populer di dunia, tapi dikenang para malaikat. Dan itulah kemenangan sejati.